Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Rosinta. Kali ini kita pertemuan yang ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila. Dari dimulai pada sila pertama hingga sila kelima. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap peduli dan menghargai teman. Nah, sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila tersebut adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita mulai pada sila yang pertama. Sila yang pertama mengandung nilai beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kehidupan beragama. Yang ketiga, mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keempat, mengembangkan sikap hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama. Kemudian kita sebagai warga sekolah hendaknya menghormati teman dan guru yang berbeda agama. 2. Menunjukkan toleransi kepada semua warga sekolah. Lalu kita tidak menjadikan perbedaan agama itu sebagai penghalang dalam persahabatan. Kemudian ketika kita di rumah mempunyai saudara atau lingkungan yang berbeda agama, sebaiknya kita saling toleransi dan menjaga perbedaan tersebut. Kemudian kita dapat menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut. 2. Membiasakan berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Dan ketika beribadah dengan tertib tanpa mengganggu agama lain. Dalam bermasyarakat, kita hendaknya menghormati orang lain yang berbeda agama dan menjaga ketenangan lingkungan ketika orang lain melakukan ibadah di tempatnya. Pancasila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hendaknya kita harus saling menghargai, kemudian saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan, kemudian menghormati orang lain dimanapun kita berada dan menghargai hak serta kewajiban orang lain maupun diri sendiri. Kita sebagai warga sekolah hendaknya menghormati guru dan teman, kemudian tidak saling membuli antara teman atau dengan guru, dan tidak mencontek atau memberikan contekan saat ujian. Ketika di rumah, kita harusnya menghormati anggota keluarga, entah itu dengan ibu, bapak, kakak, maupun adik. Kemudian harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan dirinya. Dan ketika kita sedang bermasyarakat, kita berada di lingkungan masyarakat, hendaknya menghormati hak-hak serta kewajiban antar sesama anggota masyarakat. Tidak ada membedakan antara suku, ras, bangsa, dan agama. Kemudian mengembangkan sikap peduli dan tolong-menolong ketika ada saudara kita atau masyarakat sekitar yang sedang mengalami kesusahan. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ini, kita hendaknya bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia, mengutamakan kepentingan persatuan bangsa dari kepentingan individu ataupun diri sendiri. Kemudian menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Dan kita patutnya bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, nilai-nilai yang kita terkandung
Ketika kita sedang di sekolah, hendaknya menghargai perbedaan agama, suku, budaya, latar belakang sosial ekonomi di setiap teman maupun guru. Kemudian, yang kedua, harus menumbuhkan rasa kebersamaan dan merayakan kebersamaan bersama guru dan siswa. Lalu, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti semangat gotong royong, kejujuran, dan rasa nasionalisme di sekolah. Rasa nasionalisme seperti ketika upacara atau dalam adat istiadat. Kemudian ketika di rumah, hendaknya menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, lalu menghormati anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Ketika kita sedang hidup bermasyarakat, hendaknya kita rela berkorban demi kepentingan sosial di masyarakat, lalu mengikuti kegiatan masyarakat bersama warga lainnya seperti gotong royong, membersihkan jalan, membersihkan masjid, lalu saling menolong antar anggota masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Nilai yang keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan secara musyawarah mufakat dalam menentukan suatu pendapat. Nah, pada sila keempat, bentuk pengamalannya yaitu menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama, kemudian tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain, lalu mengutamakan musyawarah dengan asas kekeluargaan untuk menjalankan demokrasi. Ketika kita sedang berada di lingkungan sekolah, kita harus menyelesaikan masalah di kelas dengan secara musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian mendengarkan pendapat teman. Jadi kita tidak boleh saling menghakimi, harus mendengarkan pendapat dari orang lain pula. Ketika di rumah, harus membiasakan musyawarah keluarga untuk membahas masalah, kemudian mau mendengar dan mempertimbangkan pendapat semua anggota keluarga, tidak membedakan atau memaksakan kehendak sendiri kepada anggota yang lain. Ketika kita sedang hidup bermasyarakat, hendaknya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan bersikap sopan dan hormat kepada tetangga. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai setiap rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ya, nilai yang terkandung untuk mengamalkan pada sila ini, kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia, lalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ketika orang lain sedang membutuhkan bantuan kita, hendaknya kita menolong dan tidak acuh tak acuh. Kemudian bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Biasanya ketika kita hidup bermasyarakat, adanya gotong royong, kita harus ikut dan meramaikan hal tersebut. Dan ketika kita di sekolah, hendaknya bersikap adil terhadap teman dan guru, lalu tidak membedakan teman karena status dan kondisi ekonominya. Jadi ketika ada teman yang miskin atau kaya, kita tidak boleh membedakannya. Kita harus saling adil dan menjaga persatuan. Kemudian menghormati hak asasi dan kewajiban penghuni sekolah. Kemudian ketika kita di rumah, tidak membeda-bedakan setiap anggota keluarga, saling menghormati satu sama lain, selalu menjaga fasilitas yang ada di rumah. Dan ketika kita hidup bermasyarakat, hendaknya membantu teman, saudara, tetangga, dan orang lain yang sedang mengalami bencana alam.
kita bisa memberikan saluran bantuan seperti sembako, pakaian bekas, seperti itu, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Senantiasa melakukan gotong royong, menghormati hak-hak teman dan tetangga, saudara, maupun orang lain. Nah, sudah selesai kita pertemuan yang ketiga tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Semoga anak-anak selalu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.